Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan materi mengenai turunan atau diferensial untuk fungsi-fungsi yang lebih banyak ya macamnya. Seperti yang materi kedua ini merupakan turunan, bagaimana kita mencari turunan dari fungsi logaritma. Dalam hal ini saya akan fokuskan untuk nilai fungsi logaritma untuk logaritma yang normal ya, logaritma normal atau biasa kita baca dengan len. Nah, ini adalah rumus utamanya. Rumus utamanya seperti ini, simple ya, sangat simple sehingga yang pertama kalau teman-teman baca di situ ada dua ya. Yang pertama, jika y sama dengan len x, maka kalau diminta untuk mencari turunannya, maka kita hanya menuliskan y aksen sama dengan 1/x ya. Jadi ini x-nya ini merupakan angka ya, len suatu angka begitu. Maka turunannya yaitu 1 per angka tersebut atau hal yang di belakang len tersebut ya. Kemudian yang kedua, jika y sama dengan a len u, di mana a ini adalah konstanta ya, konstanta, dan u ini adalah fungsi ya. Kita bisa menyatakan itu fungsi karena nanti teman-teman bisa menemukan peubah ya, bisa x, bisa y, bisa z atau yang lain, yang penting ada peubahnya. Maka jika bentuknya a len u, bisa jadi a nya ini hanya tidak ditulis, misalkan hanya nilainya 1 kan tidak perlu ditulis begitu. Tapi kalau a-nya misalkan 2 itu ya biasanya ditulis. Harus ditulis malah ya. Jika y sama dengan a len u, maka kalau diturunkan rumusnya y aksen sama dengan a. Jadi nilai dari konstanta itu ditulis kembali a dikali u aksen, yaitu fungsi ini diturunkan dibagi u. Kalau misalkan y sama dengan len u saja ya, maka nilainya sama aja ya, y aksen sama dengan u aksen per u. Nah di sini kan dia jika tidak dituliskan nilai angka konstantanya, berarti a nya kan sama dengan 1 ya. Ini sebenarnya ada a, cuman dia hanya 1 begitu ya, nilainya 1, jadi tidak perlu dituliskan. Kalau misalkan y sama dengan 2 len u, maka y aksennya sama dengan 2 dikali u aksen dibagi u ya, gitu. Kita coba lihat contoh soal ya. Di situ ada tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2 len 5x plus 1 ya. Sebelum kita masuk rumus apa yang akan kita gunakan, maka yang perlu dipahami adalah ini bentuknya seperti apa gitu ya, bentuknya yang mana. Maka yang ini 2-nya itu bentuknya merupakan bentuk dari a, dan 5x plus 1 ini adalah u ya. Ini adalah u, maka dapat kita peroleh nilainya seperti ini. Jadi kita misalkan u-nya sama dengan 5x plus 1, maka kalau diturunkan kan u aksennya sama dengan 5 ya kan, seperti halnya dengan turunan aljabar yang sudah kita bahas kemarin ya. Lalu kita langsung masukkan aja dari rumus y aksen sama dengan a u aksen per u, maka diperoleh y aksen sama dengan 2. Jadi ini a nya itu 2, maka kita masukkan ke sini dikalikan u aksen 5 ya, per u nya fungsi awalnya yaitu 5x plus 1, maka y aksen akhirnya yaitu 10 per 5x plus 1 ya. Mudah bukan? Terus soal nomor 2, tentukan turunan fungsi dari y sama dengan 3 len 2x kuadrat plus 4 dipangkatkan 4. Bentuknya sama ya, bentuknya dia sama. Di sini ada konstanta yaitu bentuk
merupakan bentuk dari A, dan 2x kuadrat plus 4 dipangkatkan 4 ini adalah fungsinya atau U. Ya, maka kita dapat mengerjakannya seperti ini. Kita karena butuh rumus ini ya, untuk menurunkan kita butuh rumus Y aksen sama dengan A U aksen per U. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah menurunkan fungsi U nya dulu. Ya, fungsi U nya sama dengan 2x kuadrat plus 4 dipangkatkan 4. Kalau diturunkan jadi 4 nya ini turun ya, seperti yang di aljabar. Kemudian 2x kuadrat plus 4 diturunkan menjadi 4x. Kemudian fungsi utamanya dituliskan kembali. Lalu pangkatnya ini dikurangi 1, yaitu menjadi 3. Sehingga kita operasikan menjadi U aksen sama dengan 16x dikalikan 2x kuadrat plus 4 dipangkatkan 3. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus Y aksen sama dengan AU aksen per U, maka A nya berapa? Oh, A nya 3. 3 kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian U aksennya yang ini ya, U aksen kita masukkan ke sini. Kemudian dibagi dengan U atau rumus fungsi awal, yaitu 2x kuadrat plus 4 dipangkatkan 4 ya. Terus dioperasikan secara aljabar biasa, ketemunya 24x per x kuadrat plus 2. Oke. Seperti itu. Semoga teman-teman dapat memahami. Ini masih, saya pikir ini simple ya, simple. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus bisa menurunkan fungsi U-nya ini. Karena kita nggak tahu fungsi U ini nanti bentuknya seperti apa kan. Maka dasar-dasar untuk penurunan aljabarnya harus kuat juga. Kemudian contoh soal yang ketiga. Tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan ln 4x kuadrat dikalikan 2x min 5 dipangkatkan 3. Nah, ini kan bentuknya juga sama ya. Ini kan sebenarnya ada A-nya, cuman dia A-nya sama dengan 1. Maka tidak perlu dituliskan di soal ya. Si penulis soal tidak perlu menuliskan begitu. Nah, ini adalah U-nya. Sepanjang ini adalah U-nya. U-nya adalah 4x kuadrat min 5 dikalikan 2x min 5 dipangkatkan 3. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama kita turunkan fungsi U-nya dulu. Fungsi U ini kita lihat ya. Ya, kita selesaikan dulu untuk fungsi U-nya. Fungsi U ini dia merupakan perkalian dari dua fungsi. Ya, di mana 4x kuadrat min 5 merupakan fungsi yang pertama, 2x min 5 dipangkatkan 3 merupakan fungsi yang kedua. Maka berdasarkan teori atau pembahasan kita mengenai turunan fungsi aljabar, maka rumus dari perkalian dua fungsi adalah U aksen V ditambah V aksen U. Oke? Sehingga yang kita lakukan adalah menurunkan ini U, ini V, ya kan? Ini U, ini V. Maka U-nya 4x kuadrat min 5, U aksennya sama dengan 8x. V-nya 2x min 5 dipangkatkan 3, maka V aksennya pangkat diturunkan ke depan 3, 2x min 5 diturunkan menjadi 2 saja. Kemudian fungsinya dituliskan kembali 2x min 5, lalu pangkatnya dikurangi 1. Sehingga kita operasikan ketemu V aksennya 6 dikali 2x min 5 dikuadratkan. Nah, kemudian kita masukkan ya, kita masukkan ke rumus yang ini. Rumus yang ini. U aksen sama dengan 8x ya, ini 8x dikalikan V, V-nya 2x min 5 pangkat 3 ditambah V aksen. Ya, V aksennya adalah ini ya. V aksen dikalikan U 4x kuadrat min 5. Terus kemudian dioperasikan seperti biasa, aljabar ketemunya, maka U aksen sama dengan 2x min 5
dipangkatkan 2 dikali 40x kuadrat min 40x min 30. Nah, itu baru rumus U aksennya. Kalau di bentuk logaritma normal, kan tadi Y sama dengan A U aksen per U kan. U aksennya sudah diketahui ya, U aksennya sudah diketahui, A-nya nilainya 1 sehingga tidak perlu kita tulis, maka U-nya kita tuliskan ulang. Sehingga Y aksen sama dengan U aksen dituliskan ini ya, 2x min 5 dipangkatkan 2 dikali 40x kuadrat min 40x min 30. Ya, ini ke sini ke pembilang. Kemudian dibagi dengan U. U ini merupakan fungsi awal ya, fungsi awal yaitu 4x kuadrat min 5 dikali 2x min 5 dipangkatkan 3. Kemudian disederhanakan, apabila bisa dicoret-coret maka ketemunya Y aksen untuk len 4x kuadrat min 5 dikalikan 2x min 5 dipangkatkan 3 adalah 40x kuadrat min 40x min 30 dibagi 4x kuadrat min 5 dikali 2x min 5. Oke ya. Jadi kalian jangan bingung, yang penting kita punya pegangan untuk rumus-rumus yang utama ya. Makanya kemarin kita harus paham betul bagaimana teori penurunan untuk fungsi aljabar, karena itu menjadi kunci awal ya. Kunci awal kita bisa mengoperasikan beberapa fungsi yang ke depan. Nah, saya pikir contoh soalnya seperti itu dan masih banyak aplikasi yang lain. Teman-teman bisa tolong kerjakan ini 3 soal ini. Yang pertama, Y sama dengan len x pangkat 5 per 2x min 3 dipangkatkan 2. Yang kedua, turunan dari Y sama dengan 2x dikali len 4x. Yang ketiga, Y, tentukan turunan dari fungsi Y sama dengan len x plus akar 1 plus x kuadrat. Ya, ini tolong dikerjakan. Terima kasih.